Nah, selamat pagi nih cuy. Kan akhirnya balik lagi bersama gue di sini setelah kemarin kita udah selesai melakukan proyekan Vario, yaitu adalah mengganti filter racing atau filter stainless. Kalau misalkan kalian lihat silahkan dulu dari sana ya kan. Nah, untuk konten kali ini yang paling ditunggu-tunggu oleh aku ya kan, yaitu adalah bakalan proyekan Vario lagi tentunya mengenai pergantian knalpot nih cuy kan. Nah, kalau misalkan udah di konsep proper nih, udah ditunjang sama spion, udah ditunjang sama stop lamp running atau ganti velg. Nah, knalpot ini juga paling inti kalau menurutku cuy kan, karena itu sangat menunjang di konsep proper. Nah, biasanya nih kalau konsep proper itu ada dua, antara pakai brong knalpot Cobra gitu atau kopi CMS ya kan ya. Kalau misalkan kalian lihat di IG kan biasanya gitu. Kalau nggak pakai Cobraan ya pakai kopi CMS. Nanti kita bakalan review dan unboxing bersama-sama nih ya kan. Aku juga nggak sabar pasangnya dan looknya bakalan seperti apa. Nanti kita review dan unboxing bersama-sama. Kira-kira aku pakai knalpot brong atau pakai knalpot kopi CMS cuy ya kan. Yang jelas inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh aku cuy ya kan. Jadi tanpa perlu lama-lama langsung aja kita review dan unboxing knalpotnya cuy. Nah, jadi ini dia cuy kan untuk knalpotnya cuy kan. Nah, kalau misalkan kalian lihat di kamera nih, udah kelihatan banget kan kalau misalkan ini bukan knalpot brong. Ya memang bukan knalpot brong cuy. Jadi ini adalah knalpot kopi CMS yang bakalan aku pasang di motor Sabiku. Nah, di sini nih aku bakalan jelasin sedikit cuy kan. Nah, di sini tuh kalau misalkan knalpot kopi CMS itu kan banyak mereknya, ada ZRC, ada L54N, ada MDM atau yang lain sebagainya. Nah, kali ini kita kopi CMS-nya bukan merek-merek tersebut, melainkan adalah merek dari ini dia cuy, Honda K59 cuy kan. Ini ori cuy kan. Ini ada kodenya dari K59. Jadi ini aku belinya bekas cuy kan untuk knalpot Honda K59-nya. Ini kebetulan aku belinya di Facebook. Dan kenapa aku memutuskan untuk beli knalpot K59? Karena ini sih cuy, aku suka dari segi bahannya. Kalau misalkan kalian lihat sendirilah, kalau misalkan barang ori sama barang kayak imitasi itu kan bakalan beda banget. Nah, kalau K59 ini dari ketebalannya tidak bisa diragukan lagi cuy kan, karena standarnya dari Vario pastinya bahannya tebel banget untuk platnya atau besinya ini ya kan. Jadi aku memutuskan untuk beli cuy kan. Sebenarnya banyak dari kemarin itu aku mau beli K59 di Facebook banyak, cuman aku jatuh hati atau udah fix memutuskan untuk beli ini karena apa ya, selain murah ya kan, juga sudah lengkap gitu cuy kan untuk paketannya. Nah, jadi ini tuh aku belinya di harga 550.000 cuy ya kan di Facebook. Dan aku memutuskan juga untuk beli di Pelapak ini itu karena dia sudah include sih cuy. Ibaratnya dia udah include semuanya lah. Kalau misalkan kalau dihitung-hitung juga termasuk murah sih, karena dia itu udah include ini end muffler, kemudian sudah ada ini apa, cover knalpot juga sudah ada. Dan yang paling ditunggu-tunggu itu dan yang paling jarang kalau misalkan orang jualan tuh ini cuy. Nah, dia juga sama ngejual sama armnya juga cuy kan. Dan ini harganya itu kalau nggak salah, kalau untuk armnya aja kalau di Facebook itu sekitar 150 ke atas lah, tergantung orangnya. Biasanya ada yang ngejual 200, 250 juga ada. Nah, kebetulan ini semua arm ini, kemudian knalpot ini udah include end muff sama cover knalpot ini cuman harga dengan 550 cuy kan. Wah, pokoknya beruntung banget lah untuk aku belinya kali ini cuy kan. Makanya aku langsung beli dan gas ya kan. Biasanya kalau untuk knalpotnya aja nih, biasanya kalau yang aku temuin di Facebook itu dihargain sekitar 600 sampai 700-an lah, itu tergantung sama orangnya. Dan itu pun biasanya juga ini cuman kosongan, nggak ada end muff, nggak ada cover gini, dan nggak include sama arm. Nah, kebetulan aku nemunya yang udah include semua arm, end muff sama cover. Dan ini tuh sudah dibobok cuy sama orangnya. Bentar, aku tunjukin ke kalian ya. Nah, ini tuh kebetulan sudah dibobok sama orangnya cuy. Kalian bisa lihat di sini kan, sudah dibobok sama orangnya tuh. Ini kebetulan sudah dibobok kopi CMS Gen 1 sama orangnya. Nah, ini tuh udah dibobok sama orangnya. Cuman aku kan nggak tahu nih untuk suara bobokannya kopi CMS Gen 1-nya seperti apa. Nanti kita bakalan pasang sih di bengkel Mulyasari di dekat rumahku, yang dimana bengkelnya itu langgananku dari dulu sih, dari motor Satria. Kebetulan dekat rumah, makanya kita ganti aja sih. Oke sih, tanpa berlama-lama langsung aja kita ganti knalpotnya, karena aku juga penasaran apakah ini suaranya enak atau nggak enak. Nanti kalau misalkan nggak enak ya nanti kita bakalan ubah lagi untuk bobokannya. Dan langsung aja kita pasang di bengkel Mulyasari cuy. Oke cuy kan, akhirnya kita udah sampai di tempatnya bengkel Mulyasari nih cuy kan.
Seperti biasa, ketika kita udah sampai di tempatnya, langsung aja kita melakukan pembongkaran di area knalpot nih cuy kan. Kebetulan bengkel ini tuh deket sama rumahku, dan kebetulan juga untuk bengkelnya ini di zaman motorku Satria cuy kan, di zaman SMA. Karena sering kesini karena untuk garapannya atau cara kerjanya tuh juga cocok, settingannya juga cocok. Kalau misalnya ada trouble ya kesini. Kebetulan yang megang dari dulu Satria itu mas-mas yang bongkar knalpot ini cuy kan. Jadi ini bukan sekedar mas-mas biasa, tapi adalah owner dari pemilik bengkel tersebut cuy kan. Nah, di sini masih proses tahapan untuk pencopotan knalpot. Kalau misalnya udah kecopot, langsung aja kita copot di bagian armnya. Dan kalau misalkan kalian mau ganti sendiri di rumah bisa sih cuy. Apalagi kalau misalkan kalian udah kunci, pastinya sungguh pasti bisa, nggak usah perlu lari ke bengkel. Kebetulan aku nggak punya kunci, jadi mau nggak mau ya harus ke bengkel cuy. Nah, di sini langsung aja kita keluarin untuk knalpot dan armnya. Dan kalau misalkan udah, langsung aja kita pasang dan baut-baut si arm barunya cuy kan. Di sini aku juga penasaran sih cuy untuk suaranya, kira-kira seperti apa sih untuk bobokan dari pemilik sebelumnya. Apakah enak gerung ngebas sesuai dengan perkataannya atau enggak? Nah, di sini aku juga penasaran sih cuy kan. Nah, di sini ketika mau pasang knalpotnya, di sini ditemukan masalah sedikit sih cuy kan, karena adanya terlalu pendek di antara leheran sama pergeseran sama baut knalpot dudukannya. Di sini tuh ternyata rada susah untuk ngebautnya, dan alhasil ya dipaksa sedikit tapi masih bisa masuk, dan terpaksa juga pakai 2 baut aja, yang atasnya nggak pakai cuy kan. Nah, di sini udah selesai, langsung aja kita dengerin gimana suaranya, tapi dengerin suaranya di next video cuy kan. Kalian stay tune dan langsung aja kita dengerin suaranya cuy. Nah, jadi itu tadi untuk pemasangan knalpotnya cuy kan. Nah, kalian udah lihat di video tadi, ketika pemasangan tadi nih ada beberapa kesulitan cuy kan ditemukan ketika mau pasang knalpotnya. Yang pertama tuh kata mas bengkelku itu yang dulu ya kan, itu katanya untuk leherannya si K59 ini ternyata kependekan. Awalnya tuh dia untuk baut knalpotnya sama armnya tuh nggak pas cuy. Jadi ada kayak pergeseran nggak sampai berapa 1 cm, mungkin setengah sentian lah. Jadi ibaratnya bautnya ini yang harusnya dipakainya 3, ini cuma 2 cuy kan. Jadi yang satu baut ini yang untuk yang di atas, di area atas itu nggak kepasang dikarenakan ada pergeseran sedikit, karena untuk leherannya katanya itu memang kependekan. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan ditelaah sendiri itu ya memang kependekan cuy. Nggak tahu orang boboknya dulu itu kok bisa kependekan, itu aku juga nggak paham kok bisa nggak pas sama armnya itu. Aku nggak tahu dengan pemilik sebelumnya diapain tukang boboknya, aku juga nggak tahu. Dan setelah terpasang kemudian dinyalain untuk idle-nya, wah aman gitu cuy kan, ngebas gerung adem. Tetapi ketika dicoba, ya itu dia kejutannya di situ cuy kan, surprise-nya di situ. Jadi langsung aja lah, pasti kalian belum kedengerin tadi kan suaranya, langsung aja kita dengerin bersama-sama gimana untuk suara K59 bobokan dari orangnya cuy. Nah, jadi itu tadi cuy ya kan, untuk suaranya dari K59 dibobok sama pemilik sebelumnya ya kan. Untuk idle awal dan digas awal, untuk putaran awal pelan itu enak banget, gerung ngebasnya dapet. Tapi ketika dilepas gasnya cuy, ketika mungkin kilometer ada tinggi, dilepas ada embernya. Itu dia cuy ya kan, yang bikin gak enak di telinga dan bikin risih. Kukira kata orangnya sih ember gak, sebelum beli ditanya ke orangnya seperti itu, apakah ember mas gitu, enggak bang gitu katanya gitu sih ya kan. Aku juga nggak tahu karena kan ketika COD nggak bisa langsung dipasang, ya udah aku percaya aja cuy ya kan. Ya ternyata setelah dipasang ada embernya, tidak sesuai dengan perkataan sebelumnya yang dimana katanya ngebas gerung adem, nggak ada embernya, tapi setelah dipasang ada embernya. Ya mencret sedikit lah cuy ya kan, jadi risih. Jadi mungkin nanti kedepannya di next proyekan Vario aku bakalan ngebobokin lagi plus sama ngerubah dan apa ya, ibaratnya nata lagi untuk di bagian saringannya plus sama di leherannya, di headernya. Nanti aku bakalan gedein lagi, bukan di ukuran 26, ini kan masih di ukuran 26 nih, di ukuran standar. Bakalan aku gedein lagi, mungkin
Ya nantilah kalian lihat sendiri nanti di next proyekan Vario ya kan. Dan mungkin untuk kebobokinnya ini aku di orang di Sidoarjo. Nah nanti kira-kira apa nanti tempatnya nanti aku bakal ngasih tahu. Yang jelas tempat knalpot boboknya ini terkenal banget di area Surabaya, Sidoarjo sampai Gresik kalau menurutku cuy ya kan. Apalagi anak-anak proper itu sering main ke situ, sering benerin knalpot juga di situ. Nanti aku bakal ngasih tahu tempatnya kira-kira di mana cuy kan. Dan menurutku untuk proyekan Vario kali ini sangat worth it banget walaupun suaranya nggak sesuai expect sama yang aku dengarkan dan pikirkan sebelumnya. Ya nggak apa-apa, namanya juga pemilik sebelumnya ngeboboknya mungkin salah ya kan, ke tempat orang yang salah jadi suaranya nggak enak. Tapi untuk kali ini proyekan Vario pergantian knalpot sangat worth it banget karena dengan harga 550.000 udah dapet NMAF, cover knalpot udah dibobok plus sama arm cuy kan. Itu udah jarang banget cuy. Kalau misalkan ngejual knalpot itu biasanya knalpotnya aja itu sekitar 600 sampai ke atas lah gitu, tergantung sama orangnya. Itu standar dart biasanya itu gambarannya juga jelek knalpotnya cuy kan. Tapi dengan 550.000 ini udah dapat semua, udah dibobok NMAF, cover ya kan, arm apalagi. Wah itu sangat murah dan worth it banget cuy kan. Aku nggak nyesel sih, cuman nyeselnya di bernya tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita benerin sendiri cuy kan. Dan mungkin untuk video kali ini cuman sekian sih cuy kan. Aku mau kontenin dan ngeliatin proyekan Vario pergantian dari knalpot standar ke knalpot ke59. Dan mungkin di next proyekan Vario aku bakalan ngeganti saringan, kemudian leheran juga. Kalian tunggu aja, stay tune di mana tempatnya nanti kalian lihat sendiri di next proyekan Vario. Dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya kedepannya aku semangat terus ke depannya, supaya proyekan Vario ini tetap berjalan dan semoga konsep proper ini semakin ganteng cuy kan. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.